Assalamualaikum. Setelah kita belajar meletakkan pola pada rancangan bahan, sekarang saya akan memotong kain, tapi tidak menggunakan pola dari kertas. Saya akan menggambar pola langsung pada kain seperti ini. Dan alat-alat yang kita butuhkan, pertama ada meteran kain, jarum pentul, kemudian kapur jahit, gunting, kemudian ada penggaris panggul 1 pasang, serta penggaris panjang. Bisa kita ganti dengan yang lain yang fungsinya sama dan ukurannya lingkar pinggang 60 cm, lingkar panggul 74 cm, tinggi panggul 18 cm, panjang rok 92 cm. Kita persiapkan dulu. Nah, untuk langkah yang pertama, kita letakkan kain. Untuk bagian baik dan buruknya harus diperhatikan. Nah, untuk bagian buruk di luar dan bagian baik atau bagian luar kain, kita letakkan di dalam seperti ini. Jadi nanti saat kita menggambar pada bagian dalam kain. Pertama, ukur 3 cm pada tepi kain sebagai tempat untuk meletakkan resleting di belakang. Dan kita garis. Setelah digaris, kemudian kita ukur untuk panjang rok yang akan kita buat. Caranya, panjang rok ditambahkan lipatan bawah kain. Lipatan 3, 4, atau 5 cm sesuai dengan kebutuhan kita atau menyesuaikan kain yang ada. Kita ukur seperti ini dari bawah. Ukurannya saya gunakan tambahan untuk lipatan 4 cm. Jadi panjang roknya 92 cm. Saya tambahkan 4 cm sama dengan 96 cm. Saya beri tanda dulu di sebelah sini. Kemudian naik 2,5 cm. Seperti pada pola rok yang sudah kita pelajari. Jadi ini untuk bagian atas sebelah sini. Jadi untuk total panjang roknya, setelah ditambah jahitan dan tambahan 2,5 cm untuk pola dasar, 92 ditambahkan 4, 96, kemudian 2,5, jadi totalnya 98,5 cm. Untuk selanjutnya, pergunakan garis siku untuk menggaris seperti ini pada titik 96 dan 2,5 cm. Ini bagian atas rok. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat kembali pada video pembuatan pola dasar rok. Untuk pembuatan rok ini, pada bagian pinggang, saya akan buat dengan model rok karet pada sisi kanan dan kirinya. Jadi kemarin kita sudah belajar untuk ban pinggang pas, dan ini saya akan buat dengan ban pinggang karet pada sisi kanan dan kiri. Nah, kemudian ukurannya 60 cm kita bagi 4, kita tambahkan 3 cm untuk kupnat, 3 cm untuk karet, dan dikurangi 1 cm, jadi totalnya 22 cm. Kemudian beri tanda pada bagian pinggang seperti ini. Nah, ini saya akan langsung tambahkan untuk tambahan jahitan 2 cm. Jadi langsung kita tambahkan ukurannya menjadi 22 ditambahkan 2 cm sama dengan 24 cm. Selanjutnya kita beri jarum pentul pada kain agar kain tidak bergeser antara atas dan bawah. Jadi untuk lipatan ini kain bagian atas dan bawah kita jarum dulu. Jadi biar sama untuk bagian atas dan bawahnya. Kita pastikan dulu untuk bagian bawahnya sama ya. Kita beri jarum seperti ini. Setelah kita beri jarum, kemudian
Kita rapikan kembali kainnya. Lalu dari titik 96 cm tadi untuk panjang roknya, bagian pinggang, jadi bukan yang 2,5 cm, kita ukur 18 cm tinggi panggul. Di tanda, bisa kita beri tanda seperti ini, kemudian di sebelahnya lagi untuk memastikan sama ukurannya. Kita ukur, kita garis seperti ini. Untuk ukuran lebar panggulnya, ini saya tidak ukur dulu karena saya akan membuat rok line A. Jadi rok dengan A lebar. Jadi kita akan langsung ukur buat A lebar ini sampai kita secukupnya kain. Kemudian pada sisi sebelah bagian ujung kain di sini saya akan ukur untuk lebar pinggang rok bagian depan. Jadi kita turunkan 2,5 cm dan ditambahkan 1 cm untuk jahitan, jadi turun 3,5 cm. Kita beri tanda dulu untuk 1 cm untuk jahitannya. Lalu kita beri tanda 2,5 cm untuk pola dasar rok. Ukur 1 cm jahitan, kemudian 2,5 cm pola dasar, lalu kita garis. Garis pergunakan penggaris siku, kita garis seperti ini. Lalu setelah itu pada bagian pinggang, garis pinggang, kita ukur untuk panjang rok. Panjang rok kita ukur sama dengan panjang rok bagian belakang. Jadi ini untuk rok bagian depan, 92 ditambah 4 cm, 96 cm. Lalu digaris menggunakan penggaris siku seperti ini sama. Untuk bagian pinggang depan, kita ukur 60 cm dibagi 4, 15 cm dikurangi 1, kemudian ditambah 3 cm untuk kupnat, 3 cm untuk tambahan karet pinggang, jadi totalnya 22 cm. Lalu kita tambahkan juga untuk jahitan 2 cm, jadi totalnya 24 cm untuk bagian pinggang. Beri tanda 20 cm pada garis pinggang. Setelah kita beri tanda 24 cm seperti ini, kita ukur untuk kupnatnya. Kupnat 1/10 pinggang ditambah 1 cm karena ini pola bagian depan. Jadi tambah 1 jadi 7 cm. Kemudian untuk lebar kupnatnya 3 cm. Dan panjang kupnatnya 12 cm. Kita cari untuk tengah-tengah ya. Tengah-tengah kupnatnya kita ukur biar lurus sama. Seperti ini. Karena saya menggunakan meja yang tidak cukup lebar, jadi saya akan rapikan kembali dulu kainnya. Selanjutnya, saya akan garis dari titik pinggang bagian depan dan bagian belakang yang sudah kita buat tadi. Kita garis lurus menggunakan penggaris panjang. Kita bisa gunakan alat lain untuk memberi tanda garis ini. Selanjutnya, kita ukur di bagian depan untuk lingkar panggulnya. Lingkar panggul 18 cm dari bagian pinggang. Sama seperti bagian belakang tadi. Garis menggunakan penggaris siku.
Karena ini rok eyeline dengan memanfaatkan lebar kain, jadi saya tidak ukur secara pastinya. Jadi nanti kita hanya akan mengecek apakah sudah pas dengan ukuran yang kita butuhkan. Cek panggul bagian depan 29 cm kurangi 2 cm untuk jahitan, jadi 27 cm. Kemudian untuk bagian belakang kita kurang juga 2 cm untuk jahitan, 27 cm dikurangi 2 cm, jadi 25 cm. 27 ditambahkan 25 cm sama dengan 52 dikalikan 2 sama dengan 104 cm, jadi sudah cukup untuk lingkar panggul 74 cm. Selanjutnya, gunakan penggaris panggul untuk menggaris bagian bawah. Kita rapikan dulu kainnya. Kita garis tidak naik 2,5 cm, tapi kita gunakan untuk ukuran panjang rok karena ini rok eyeline lebar. Jadi tidak naik 2,5 cm, tapi panjang rok 96 cm. Ukur dari bagian pinggang, bukan garis pinggang tapi garis 2,5 cm. Kita ukur sama 96 cm. Bagian depan juga sama, kita ukur dari atas, bukan dari bagian pinggang, tapi dari bagian 2,5 cm, naik 2,5 cm. Sama, kita ukur 96 cm sesuai dengan panjang rok. Lalu kita garis menggunakan penggaris panggul. Garis sisi bawah ini kita gunakan untuk sisi yang lebih lurus di bagian tepi. Kita sesuaikan dengan kainnya. Seperti kita belajar saat pembuatan pola dasar kemarin. Kemudian bagian pinggang juga. Untuk bagian sisi lurus kita taruh di bagian dalam dan bagian tepi yang sisi lebih melengkung. Untuk kupnat bagian belakang, tadi belum kita gambarkan. Sekarang kita akan buat kupnat bagian belakang. Caranya, lingkar pinggang 1/10, jadi 6 cm dikurangi 1, 5 cm, dan lebar kupnat 3 cm. Kita cari titik tengahnya, dan panjang kupnatnya 12 cm. Sama seperti bagian depan tadi. Kita gambar seperti ini. Agar tidak bergeser, kita beri jarum pada bagian sisi-sisi tepi pola rok ini. Kita beri jarum pentul. Dan cara untuk memberi jarum pentul, usahakan untuk tidak mengangkat jarumnya, jadi tidak mengangkat kain. Kita usahakan jadi kainnya tidak naik. Dan terus terus ya, kita kasih pola bagian depan juga. Kita kasih jarum pentul. Selanjutnya untuk bagian depan, sama untuk pola bagian belakang, kita beri garis seperti tadi. Jadi tadi kita sudah ukur untuk panjangnya, kita garis sama seperti bagian belakang. Sisi bagian lurus penggaris panggulnya kita letakkan di bagian tepi. Dan untuk bagian pinggang juga sama, untuk bagian lurus kita letakkan di bagian tengah seperti ini. Lalu kita garis. Kita garis juga nanti untuk tambahan jahitan 1 cm. Sama, digaris menggunakan penggaris panggul. Jadi biar kita nanti lebih mudah saat memotong kainnya. Naik 1 cm dari garis pinggang untuk jahitan. Untuk pola bagian belakang, tadi saya belum tambahkan 1 cm untuk jahitan bagian pinggang. Sama, kita beri 1 cm
di bagian pinggang ini. Kasih tanda dulu dan digaris menggunakan penggaris panggul. Sama caranya, bagian garis panggul yang lurus kita letakkan di bagian dalam. Saya tambahkan dulu jarum pentul di bagian sisi bawah rok yang bagian depan ini biar tidak bergeser. Selanjutnya saya akan membuat untuk ban pinggangnya. Jadi karena ban pinggang ini saya buat ban pinggang karet untuk sisi bagian kanan dan kiri pinggang, saya akan tambahkan ukuran untuk penambahan tempat karet pinggang 12 cm dari ukuran 3 cm yang kita tambahkan tadi dikalikan 4. Jadi kita dapatkan ukuran 12 cm. Kita garis dulu sesuai dengan sisa kainnya bagian pinggang tadi. Kita garis menggunakan penggaris siku. Untuk ukuran lebar ban pinggang ini saya langsung pergunakan 10 cm. Jadi ukuran ban pinggang lebar 3,5 cm dikalikan 2, 7 cm, dan saya beri jahitan 1,5, 1,5. Jadi biar nanti lebih mudah untuk saat melipat kainnya, saat menjahit biar lebih rapi. Kita garis juga sebelah sisi satunya. Kita kasih jarum pentul biar lebih mudah saat memotong nanti. Selanjutnya, ini saya tadi lupa menggaris, saya garis dulu. Saya garis sama seperti pada sisi sebelahnya tadi, menggunakan penggaris siku. Kita bisa cek ulang ukurannya. Ini 10 cm, juga 10 cm. Lalu kita lanjutkan dengan proses pemotongan kain. Jadi ini hasil yang kita buat tadi. Ini untuk pola bagian belakang, kemudian ini untuk pola bagian depan, dan ini untuk bagian ban pinggang. Selanjutnya untuk pemotongan kain, kita potong pada bagian garis yang sudah kita beri tanda tadi, 1 cm dan 2 cm pada bagian tepi. Saat memotong kain, usahakan untuk tidak mengangkat kain karena nanti akan merubah dari ukuran kain. Dan untuk tips dari saya, gunting bisa kita letakkan di meja, jadi guntingnya menempel pada meja, jadi kainnya nanti tidak akan bergeser. Untuk proses pemotongan bisa kita lakukan di lantai, atau kalau menggunakan meja yang tidak cukup lebar seperti saya, usahakan untuk kainnya kita geser, jangan sampai diangkat. Kemudian kita potong mengikuti garis yang sudah kita buat tadi. Ini adalah hasil untuk bagian rok belakang. Sama untuk bagian depan, usahakan menggeser kain tanpa mengangkat kain. Kita gunting. Boleh melipat kain tanpa mengangkat kainnya. Selanjutnya untuk membuat ban pinggang, potong dulu kainnya sesuai garis yang sudah kita buat tadi.
Saya akan memberi tanda untuk bagian kupnat. Kita tadi baru memberi tanda kupnat untuk satu sisi saja. Jadi kita perlu memberi tanda juga untuk sisi sebaliknya. Saya akan memakai cara yang sederhana. Jadi kalau tidak ada kertas karbon dan radar, kita bisa beri jarum seperti ini. Kita beri jarum, lalu kita balik kainnya. Nah, pada jarum tadi, kita beri tanda menggunakan kapur. Jadi kita sudah mendapatkan tanda pada sisi sebaliknya. Kita bisa tebalkan. Jadi ini untuk sisi sebelah kanan dan sebelah kiri pola bagian depan. Sama untuk pola bagian belakang, tadi belum kita tandai ya. Untuk sisi kanan dan kirinya, sama kita gunakan jarum juga. Lalu nanti kita tebalkan pada sisi sebaliknya menggunakan jarum ini. Kita bisa tebalkan di sini garisnya. Nah, ini adalah untuk rok bagian belakang. Kemudian ini untuk rok bagian depan. Ini bagian depannya. Dan ini untuk ban pinggang. Untuk ban pinggang ini kita akan potong menyesuaikan ukuran yang kita butuhkan. Jadi kita potong sesuai ukuran ban pinggangnya, ditambahkan dengan untuk tempat kita meletakkan karet pinggang pada sisi bagian kanan dan kiri 60 cm, kita tambahkan 3 cm dikalikan 4 sama dengan 12. Jadi kita potong 72 cm, ditambahkan untuk tempat kita meletakkan hak 5 cm dan jahitan 1 cm. Jadi untuk ukuran ban pinggangnya 78 cm. Tapi biasanya saya menambahkan lagi ukuran untuk mengantisipasi jika terjadi kesalahan saat kita menghitung. Bisa kita tambahkan lagi 2 cm atau berapa ukuran yang kita inginkan sesuai kain yang tersedia. Jadi saya potong di sini, saya tambahkan lagi jadi 80 cm. Ini hasil yang kita dapatkan dengan memotong kain tanpa menggunakan pola kertas, tapi kita langsung gambar pada kain. Selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.